Well, hola people, konnichiwa. Begini bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. VivoBook series udah terkenal jadi andalan Asus buat pasar laptop compact, bre. Tapi kayaknya VivoBook yang satu ini agak kebagusan dah kalau cuma disebut laptop compact doang. Yap, ini dia VivoBook S14 OLED. Ini lebih layak disandingkan sama jajaran Ultrabook. Apalagi buat SKU yang M5406WA ini udah ditenagai prosesor AMD Ryzen AI 300 series yang terbaru yang diklaim jadi prosesor terkencang buat sebuah Ultrabook. Emang sekencang apa sih prosesor ini? Kemarin di launching di tes buat main game Black Myth Wukong, bre. Tanpa dicas, gokil juga ya. Terus embel-embel AI di nama prosesor ini emangnya bukan gimmick doang. Oke lah, daripada penasaran, langsung saja kita bahas. Ini dia Asus VivoBook S14 OLED. Secara sekilas, belum ada perubahan desain yang signifikan dari generasi pendahulunya, bre. Yang jelas tampilannya tetap super minimalis sesuai dengan target pasarnya, yaitu para profesional atau kreator yang seneng sama desain gaya minimalis kayak gini, bre. Terus build quality body dan sasisnya tentu udah dominan aluminium yang udah lolos beragam pengujian sehingga punya sertifikasi military grade. Dan soal portabilitasnya tentu aja super ringan dan super tipis. Ketebalannya nggak sampai 1,6 cm dan bobotnya cuma 1,3 kg doang ya kan. Tapi emang buat charger bawaannya bukan yang compact banget ya. Untungnya sih laptop ini udah punya port USB 4. Jadi chargernya bisa barengan sama HP kalian. Nggak harus bawa charger 90 watt bawaan laptop ini. Masih bahas portabilitas, walau laptop ini super tipis tapi port HDMI-nya masih full size. Terus port USB-nya total ada 4 ya, 2 buah USB A dan 2 buah USB Type-C. Dan ngomongin soal layar, ngebukanya tuh cukup pakai satu jari, bener-bener effortless lah. Hinge-nya tentu bisa rata 180 derajat ya. Terus soal spesifikasi, tentunya ini udah nikmat banget gitu loh. Karena pakai panel Asus Lumina OLED, resolusinya 3K 2880x1800p. Yang refresh rate-nya aja udah 120 Hz bro. Tapi kalian bisa set dynamic refresh rate buat menghemat baterai. Buat data color panel ini jelas cakep parah ya kan. Coverage gamutnya hampir perfect di 99% P3, angka minimum brightness-nya udah super redup khas panel OLED dengan maksimum brightness yang hampir menyentuh 400 nits. Dan buat akurasi warnanya tentu sudah W color akurasi men ya kan. Di bawah 1 delta E. Gokil. Dan sekarang kita lanjut ke bagian keyboardnya. Ini keyboard udah RGB bre dan bisa kalian set single zone. Nah, cara setnya kalian tinggal klik kanan di desktop terus pilih personalize. Nanti kalian bisa pilih-pilih tuh warnanya mau yang kayak gimana gitu loh. Dan bisa kalian set juga untuk brightness-nya bre. Typing feel-nya di sini tactile ya. Menurutku ya one of the best Ultrabook yang pernah kita tes ya kan. Cuma komplainanku sih lagi-lagi soal heritage of power button yang kurang dianggap sama Asus. Terus untuk ukuran ROG-nya light begini kecil ya kan. Perlu pembiasaan dulu sih ya buat user yang baru hijrah pakai VivoBook series. Nah, kalau buat touchpad-nya ini gede banget bre, asli ya. Buat touch gesturnya jelas nikmat banget nih. Tipikal surface-nya tuh emang licin, tapi bukan yang lost banget licinnya gitu loh. Jadi buat touch gestur dan handling kursornya harusnya lebih accuratable ya kan. Soal utilitas di sini namanya My Asus ya kan. Selain buat monitoring, bisa juga buat otak-atik preset power dan performance. Terus ada sub menu audio dan visual, dan terakhir ada sub menu connectivity sama sub menu input device. Lumayan lengkap lah bre di My Asus ini. Dan soal konektivitasnya, karena ini laptopnya nggak ada Ethernet port, buat gantinya udah dikasih WiFi yang new generation yaitu WiFi 6E dengan Bluetooth versi 5.3. Terus webcamnya tentu udah proper banget buat urusan produktivitas seperti streaming dan conference call karena udah sanggup ngerekam video di resolusi 1080p bre. Terus ada webcam cover dan udah bisa dipakai buat login biometrik via facial recognition. Itu kayak Windows Hello gitu lah ya kan. Dan nggak ketinggalan, webcam di sini udah dibekali teknologi AI berupa AI Sense kamera dengan Windows Studio Effect. Ya, ada embel-embel AI-nya masa Windows Studio Effect nggak ada gitu ya kan. Berikut sampel webcamnya. Ini dia beri untuk kualitas perekaman webcamnya dari VivoBook S14 OLED yang pakai Ryzen AI 9365 ya. Yang udah pasti punya NPU up to 50 TOPS. Kalau misalkan kita aktifin NPU-nya, itu caranya gimana ya bang? Nah, kalian bisa pakai Windows Studio Effect. Di sini ada automatic framing. Nanti yang tadinya 0% dia bakal jalan nih 13% ya kan. Terus kita coba nyalain background effect, dia bakal jalan lebih tinggi lagi gitu, dibantu dengan GPU-nya teman-teman gitu. Terus semakin kita banyak aktifin efek-efeknya, semakin tinggi juga penggunaan NPU-nya. Ini kayak misalkan aktifin eye contact, dia NPU-nya jalan 40% coy gitu. Jadi supaya bola mata hitam gitu tuh tetap fokus di center gitu ya. Gimana menurut kalian? Kalau buat speakernya tentu yang premium punya, ya kan. Stereo speaker di sini garapan Harman Kardon yang dituning oleh Dolby Atmos. Kalian bisa pilih-pilih preset audio lewat aplikasi Dolby Atmos ataupun lewat My Asus. Buat sound quality-nya punya power yang cukup ya kan. Mid-nya berasa banget, tapi buat low-nya masih kurang.
gitu ya. Ini bukan Zenbook sih, tapi ya wajar lah ya. Dan oke bre, sampailah kita ke pembahasan spesifikasi dari VivoBook S14 OLED ini. Pakai prosesor AMD Ryzen AI 9 365 yang punya 10 core 20 thread. Prosesor ini udah pakai arsitektur Zen 5. Yang paling menarik tentu dari segi konfigurasi cores-nya yang udah pakai arsitektur hybrid kayak kubu sebelah. For your information, Ryzen AI 9 365 ini bukan yang top tier-nya loh. Karena masih ada Ryzen AI 9 HX 370 dan juga Ryzen AI 9 HX 375. Jadi dengan Ryzen AI 9 365 aja udah cukup ngimbangin performanya Core Ultra 9 185H dan bahkan udah 8% lebih kenceng ketimbang Ryzen 9 8945HS yang merupakan prosesor flagship di generasi pendahulunya AMD. Kebayangkan betapa kencengnya dua abang-abangannya nanti, ya kan? Ya semoga aja kita berkesempatan buat nyobain dah gitu. Kalau buat iGPU-nya juga udah ganti generasi. Jadi Radeon 800M series. Nah, di prosesor Ryzen AI 9365 ini pakai GPU Radeon 880M yang punya 12 graphic cores dan clock speed-nya up to 2900 MHz bre. Sebagai gambaran, iGPU ini udah sanggup mengungguli RTX 3050 laptop dan tentu aja RTX 2050 laptop. Gila, ya kan? Tapi yang paling menarik tentu aja soal NPU di prosesor ini. Karena nama prosesor ini udah bawa-bawa AI, performa NPU-nya nggak boleh cupu. Kalau dilihat dari data di atas kertas sih udah improvement banget ya bre dari generasi sebelumnya. NPU di unit Ryzen 9 8945HS ini performanya cuma 16 TOPS. Sedangkan NPU di unit Ryzen AI 9365 ini bisa mencapai up to 50 TOPS. Gila. Tinggi banget kan bre improvementnya. Nah, AI di Asusnya ini bisa kalian manfaatkan kayak misalkan pakai fitur live caption. Bisa kalian aktifin dengan cara tekan tombol Windows plus CTRL plus L. Jadi kalau kalian lagi nonton film nih atau lagi nonton video yang bahasanya kalian nggak ngerti, kalian bisa aktifin aja live caption bre. Terus ada fitur Copilot pastinya ya kan. Di VivoBook S14 OLED ini ada tombol Copilotnya kok. Tinggal tekan aja tombolnya dan udah bisa ngebantu kerjaan kalian. Kayak misalkan bikin script sebuah produk atau mungkin generate image pun bisa di Copilot ini bre. Dan memori atau RAM-nya di sini udah kenceng banget bre karena pakai tipe memori LPDDR5X berkapasitas 16 GB dengan frekuensi super kencang di 7500 MHz. Tapi karena ini RAM-nya soldered, kita nggak bisa upgrade bre. Sedangkan buat storage-nya udah berkapasitas 1 TB dengan interface PCIe Gen 4. Tapi speed-nya masih mid-range kelas ya kan, yang belum rata kanan sayangnya. Dan soal baterainya, kapasitasnya lumayan gede sih ya buat form factor 14 inci. 75 Wh. Pantas aja Asus ngeklaim baterai life-nya laptop ini bisa tembus 17 jam. Sedangkan di pengujian kita dengan streaming YouTube, ya kan, streaming YouTube pakai WiFi bisa bertahan sampai 8 jam 40 menit. Kalau penggunaan yang lebih ringan harusnya lebih irit lagi. Terus buat charging time-nya lumayan kenceng ya kan, berbekal adapter 95 watt, cuma butuh waktu 1 jam 10 menit aja buat isi 90% baterai bre. Sekarang kita lanjut ke pembahasan performanya. Karena memang ini laptop tanpa distri GPU, jadi buat kerjaan 3D masih kewalahan bre. Buat render image scene BMW aja makan waktu lebih dari 2 menit. Kalau ada distri GPU-nya harusnya sih ya 15 detikan lebih lah. 15 detik lah. Tapi buat urusan rendering video, laptop ini udah sanggup banget pastinya. Render video 4K berdurasi 1 menit bisa selesai dalam waktu 59 detik alias 1:1. Oke lah. Sedangkan buat render video 1080p berdurasi 1 menit juga cuma butuh waktu 18 detik. Jadi saran dariku sih laptop ini buat editing video Full HD aja, jangan 4K. Dan next kita bahas performa gamingnya. Di sini kita ada tes totalnya 10 game yang kita tes ya, banyak banget ya. Tentunya kita tes di resolusi Full HD Plus 1200p dengan preset yang cukup beragam ya. Ada yang high, medium, dan juga low tergantung gamenya. Di sini kita juga simulasikan di dua fan mode berbeda bre. Antara fan mode standar yang putaran kipasnya nggak begitu berisik, bahkan nggak kedengeran sama sekali, ya kan, buat main di cafe atau di tempat nongkrong lainnya yang mungkin kalian nggak bawa charger ya kan. Dan satu mode lagi yaitu di full speed kipasnya, yang putaran kipasnya lumayan berisik sih ya. Ya ini mungkin kalau kalian lagi main di kamar gitu ya kan, yang orang nggak denger gitu loh kan. Game pertama ada game Black Myth Wukong yang kita tes di preset low dengan FSR balance ya kan. Kalau di standar mode masih di bawah 40 fps. Tapi kalau udah full speed mode, improvementnya hampir 2 kali lipat deh. Game kedua ada God of War yang kita tes di preset original dengan FSR balance. Di sini improvementnya nggak terlalu signifikan ya, selisihnya cuma 12 fps aja. Terus di game Assassin's Creed Mirage dengan preset low FSR quality, kalau di mode full speed hampir menyentuh 60 fps bre. Selisihnya hampir 30 fps. Sadis emang nih mode baterainya. Game kedua ada Cyberpunk yang ternyata main di preset high masih playable bre, tapi tentunya harus aktifin fitur FSR 3 quality dan AMD frame generation. Gokil. Selisih performa
performa antara fan mode sekitar 20 fps. Kalau di game Forza Horizon 5 malah agak aneh ya, main di preset high dengan FSR quality cuma ada dapat peningkatan 7 fps aja. Game ke-6 ada Far Cry 6 yang kita tes di preset medium dan FSR quality. Game yang identik sama AMD ini hampir nyentuh 80 fps buat rata-ratanya kalau main di mode full speed. Next ada game Horizon Zero Dawn yang kita mainkan di preset medium dengan FSR quality. Performa antar fan mode di game ini nggak terlalu jauh bre, cuma beda 13 fps aja. Di 3 game terakhir ada game-game kompetitif nih. Pertama ada game The Final yang kita mainkan di preset medium dengan FSR balance. Kalau main di mode full speed masih playable bre. Terus di game Dota 2 dengan preset high dan 90% screen render ternyata di mode standar masih cukup playable loh. Dan di game terakhir yaitu CS2 di preset low dengan FSR quality tentunya enjoy banget main di layar laptop ini yang udah 120 Hz dengan catatan main di mode full speed ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan suhu dan juga dayanya. Cooling system di sini namanya Asus Ice Cool Thermal Technology yang terdiri dari 2 buah heat pad dan juga 2 buah kipas. Laptop ringan sekecil ini kipasnya ada 2, yang bener aja, untung dong. Pas kondisi idle, suhunya adem banget di 30 derajat Celcius dengan TDP jalan di 4,5 watt aja. Next kita running multicore test selama 10 menit di Cinebench R23, tapi kita running di 3 fan mode berbeda buat ngelihat suhu, TDP, dan skornya. Di full speed mode, suhu maksimalnya cuma 64 derajat Celcius dengan TDP di 50 watt, ya kan? Tapi di awal-awal sempet jalan full power di 54 watt loh. Terus di performance mode, suhunya turun 1 derajat dengan TDP yang turun 5 watt. Sedangkan di standar mode, suhunya mentok di 61 derajat Celcius dengan TDP yang makin turun di 40 watt bre. Soal skor multicore-nya antara mode standar, mode full speed, improvement multicore skornya mencapai 12%. Sedangkan antara mode performance ke mode full speed dapat improvement sekitar 8,5% nih. Jadi kira-kira itu dia bre, ulasan atau review kami mengenai VivoBook S14 OLED yang menggunakan prosesor terbaru dari AMD, itu AMD Ryzen AI 300 series. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Langsung aja masuk ke harganya kali ya. Dengan harga 21 juta, VivoBook S14 OLED tentu bakalan segmented banget. Karena kalau buat kaum menang mending pasti lebih pilih laptop gaming. Tapi bagi kalangan profesional atau pekerja kreatif yang butuh banget laptop yang super tipis dan super kencang dan super ringan, VivoBook S14 OLED ini tentu layak dipertimbangkan. Apalagi prosesor yang dipakai udah powerful banget nih. Ryzen AI 9365 dengan 50 TOPS. Udah aman banget lah ya buat jalanin kerjaan berbasis AI kayak misalkan Copilot, ChatGPT, Topaz Labs, dan lain sebagainya. Bahkan ini buat main game AAA masih 60 fps dapet bro. Gokil deh ini, makanya aku tertarik banget buat review nih. 1,3 kg bro. Buat main game Black itu kok masih bisa. Nilai plus lainnya tentu dari segi layarnya yang udah 3K OLED, high refresh rate 120 Hz, speakernya by Harman Kardon yang premium abis lah. Keyboardnya juga walaupun ini VivoBook ya kan dikasih RGB yang jarang banget kita temuin di kelas Ultrabook. Dan gak ketinggalan baterainya 75 watt-hours, bisa bertahan sampai 17 jam. Tentu berguna banget ya buat kalangan corporate yang sibuk meeting kesana kemari gitu loh. Palingan nilai minusnya ada di kapasitas RAM-nya yang cuma 16 GB aja. Mungkin kalau RAM-nya 24 GB gokil banget ya. Atau lah sekalian 32 GB bakal lebih aman banget ya kan bre. Dan gimana menurut kalian mengenai VivoBook S14 OLED ini yang menggunakan AMD Ryzen AI 365 ini? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.